Allahu 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 Allah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadiyatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azma'in, amma ba'd. Pada bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah yang kita mulai pada hari ini mengingatkan kita kepada bulan Ramadan di awal-awal Allah Ta'ala mensyariatkan berpuasa dan ibadah-ibadah lain yang ada di dalamnya di masa generasi pertama dari umat muslimin yang terbaik dan tidak akan pernah ada tandingannya di dalam sejarah peradaban manusia, di mana di bulan Ramadan itu mereka menyikapi Ramadan dengan penyikapan yang sebaik-baiknya, yaitu mereka memenuhi Ramadan dengan segala kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh, ibadah-ibadah, baik mafdoh atau ghairu mafdoh, menghiasi pada Ramadan mereka. Bahkan di masa Ramadan tersebutlah tercatat sebuah prestasi besar yang didapatkan oleh umat muslimin ketika mereka baru mengeksiskan dirinya di dalam sebuah komunitas baru, yaitu di Nasrib, di mana mereka mampu mengalahkan pasukan yang jumlahnya lebih besar dari mereka, persenjataan lebih kuat daripada mereka, kesiapsiagaan dalam perang lebih hebat daripada mereka, yaitu di dalam perang Badar Al-Kubra yang terjadi pada tahun kedua hijrahnya Nabi SAW dari Mekah menuju Yathrib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu kita ingat kembali apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, seruan secara khusus, panggilan secara khusus ditujukan kepada orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang membenarkan semua berita-berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari sisi Rabbnya dengan tanpa ada keraguan sedikit pun. Baik berita-berita itu adalah berita-berita yang gaib
maupun berita-berita di alam yang nyata, baik itu tentang akidah-akidah, tentang ibadah-ibadah, tentang muamalah-muamalah, tentang akhlakul karimah, dan semua apa yang berasal dari rohnya dengan tanpa keraguan sedikit pun. Maka itulah orang-orang yang beriman. Sehingga di dalam diri orang-orang yang beriman tersebut tidak meragukan sedikit pun apa yang telah Rasulullah SAW sampaikan kepadanya. Sehingga dengan perasaan senang atau ridho, ataupun dengan perasaan terpaksa dan sukarela, mereka menerima berita tersebut dengan sepenuh hati mereka. Hati mereka dipenuhi dengan pembenaran terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulnya yang berasal dari si Allah. Dan mereka tidak merampuh keraguan sedikit pun. Mereka tidak merasa ada sesuatu yang janggal sedikit pun dari apa yang disampaikan oleh Rasulnya dari sisi Allah tersebut. Dan mereka juga tidak pernah menjumpai sang Rasul pernah berdusta walaupun sesaat atau sedikit saja kepada mereka. Sehingga pembenaran kepada Rasul dan pembenaran kepada berita yang beliau bawa, ini adalah pembenaran yang mutlak dari hati-hati mereka. Kemudian mereka nyatakan keimanan mereka itu dengan lisan mereka, dengan tanpa keraguan-raguan, terutama pernyataan bahwa sesungguhnya tidak ada zat yang patut dan berhak diibadahi kecuali hanya Allah Ta'ala. Tidak ada zat yang patut dan layak untuk ditaati, ditunduk patuhi, kecuali ada zat yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menjadikan semua yang ada, telah mengadakan sesuatu dari sebelum ada menjadi ada, dan mereka hanya tunduk patuh kepadanya. Dan itu pasti dinyatakan dengan lisan di dalam satu kalimat yang singkat, yaitu la ilaha illallah, tanpa keraguan sedikit pun. Demikian juga mereka mengucapkan dengan tanpa ragu-ragu bahwa Muhammad SAW seorang hamba Allah yang telah diberi amanah, diberi tugas, diberi wewenang oleh Allah satu-satunya sebagai penyampai risalah, sebagai penyampai wahyu yang berasal dari Allah, dan tidak ada yang lain kecuali beliau. Dan beliau adalah satu-satunya Rasul yang mempunyai hak untuk menyampaikan ajaran dari Allah kepada umat manusia ini. Sehingga keyakinan tersebut dan ucapan Muhammad dan Rasulullah tersebut menjadi satu keharusan bagi kita semua. Dan kita tidak perlu ragu untuk menyatakan bahwa Muhammad adalah seorang Rasul yang Allah beri wewenang untuk menyampaikan risalah. Dan tidak ada orang lain yang berhak dan boleh diterima risalahnya kecuali risalah beliau. Dan tidak ada keraguan bagi kita di dalam hati maupun di dalam lisan untuk kita ucapkan Muhammad Abdullahi wa Rasuluh. Demikian juga kalimat-kalimat lain yang berasal dari Allah, kita wujudkan dalam bentuk ucapan-ucapan lisan. Kita ucapkan kalimat-kalimat tersebut dengan lisan kita dalam bentuk selalu membaca Al-Quran, selalu mengucapkan kalimat-kalimat dzikir-dzikir, baik yang ma'thur ataupun yang tidak ma'thur. Selalu mengucapkan kata-kata baik sebagaimana yang diperintahkan olehnya kepada kita semua. Wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kepada manusia perkataan yang baik. Dan keimanan berupa ucapan lisan mutlak harus kita lakukan, sehingga kita bisa berkata kepada umat manusia, ishhadu bi anna muslimun, saksikanlah bahwa kami memang orang-orang muslim, tanpa ada keraguan. Saksikanlah kami orang-orang muslim, yang mana kami percaya dengan sepenuhnya semua berita yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan kami tidak ragu untuk menyampaikan dengan lisan kami bahwa itulah kebenaran hakiki. Dan yang ketiga, orang-orang beriman itu mesti mewujudkan iman mereka itu di dalam bentuk yang nyata dalam perbuatan-perbuatan mereka.
perbuatan mereka tidak menyelisih terhadap apa yang ada di dalam hatinya, dan perbuatan mereka tidak menyalahi terhadap apa yang ada di dalam lisannya. Kesatuan antara keyakinan hati, pernyataan lisan, dan pelaksanaan di dalam perbuatan-perbuatan kita di dalam bentuk amal-amal yang berkenaan dengan akidah, di mana amal yang berkenaan dengan akidah itu berhubungan dengan pengesaan kita kepada Allah, menunggalkan kita kepada Allah satu-satunya, yang mana kita menolak segala bentuk kesirikan-kesirikan, kita menolak bentuk penyekutuan-penyekutuan yang mengotori terhadap keimanan kita yang ikhlas tersebut. Pelaksanaan di dalam akidah ini, kita beribadah semata-mata kepada Allah. Pelaksanaan di dalam akidah ini, kita hanya menjalankan aturan-aturan Allah. Kita hanya menjalankan hukum-hukum Allah dan syariat-syariat Allah. Dan tidak ada yang lain dari itu. Dan kita tidak terbebani oleh seluruh aturan-aturan manusia. Yang membebani kita hanyalah aturan-aturan Allah belaka. Dan itu kita laksanakan di dalam perbuatan. Maka wujud keimanan kita dalam bentuk akidah adalah nyata. Demikian juga keimanan kita berwujud kepada ibadah-ibadah, di mana pelaksanaan ibadah-ibadah kita mutlak hanya beribadah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Dan kita menolak segala ibadah selain dari itu. Kita meninggalkan segala ibadah selain dari itu. Ibadah itu hanyalah satu, sesuai dengan petunjuk Allah Ta'ala dan juga sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Di dalam permasalahan-permasalahan lain juga demikian. Kita di dalam kehidupan manusia mempunyai aktivitas berupa muamalah. Kita berdagang, kita pinjam meminjam, kita sewa menyewa, kita saling berhubungan dengan manusia dalam interaksi muamalah kita. Dan keyakinan kita terhadap kebenaran apa yang berasal dari Allah, yang telah kita nyatakan dengan lisan kita, mesti juga berwujud bahwa muamalah kita itu juga harus berdasarkan kepada apa yang telah Allah gariskan kepada kita, di mana ada hal-hal yang halal, ada hal yang haram di dalam muamalah itu, dan kita pilih yang halal dan kita tinggalkan yang haram. Ada perdagangan yang dibenarkan, ada perdagangan yang dilarang. Kita pilih perdagangan yang dihalalkan dan kita tinggalkan perdagangan yang diharamkan. Demikian pula di dalam masalah akhlak, menjadikan diri kita sebagai contoh dari kebaikan akhlak manusia, di mana kebaikan akhlak itu berwujud kepada seluruh perilaku-perilaku kita, seluruh perbuatan-perbuatan kita yang dihiasi dengan sebaik-baiknya akhlak. Dan Rasulullah SAW telah mencontohkan itu semua. Dan tidak ada satupun musuh-musuh atau sahabat-sahabat beliau yang menolak terhadap kebaikan akhlak beliau. Tidak ada satupun yang meragukan terhadap akhlak beliau. Sehingga mereka tidak bisa mencela atau menuduh kepada Rasulullah SAW dengan tuduhan yang buruk terhadap akhlaknya. Kebagusan akhlak mereka telah dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Kebagusan akhlak beliau telah diabadikan oleh Allah di dalam kitabnya. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berada di dalam akhlak yang sangat luhur. Maka wujud dari iman kita kepada Allah di dalam hal akhlak juga demikian. Menjadikan akhlak sebaik-baiknya atau akhlakul karimah menghiasi kepada perbuatan-perbuatan kita, menghiasi kepada aktivitas-aktivitas kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang memang bisa dijadikan sebagai teladan bagi orang lain. Maka itulah wujud dari orang-orang yang beriman tersebut. Kemudian Allah katakan, hai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk bersiam. Apakah siam itu?
Siam itu secara bahasa bermakna al-imsak. Artinya menahan diri, berpantang dari sesuatu. Apa dan bagaimana kita berpantang dan menahan diri dari sesuatu itu? Maka Allah menetapkan dari 3 hal, yaitu makan, minum, dan hubungan suami istri di siang hari dengan niat ibadah kepada Allah Ta'ala. Sebuah aktivitas dunia yang seringkali atau biasa dilakukan oleh manusia, dan itu adalah wajar. Karena kebutuhan akan makanan, kebutuhan akan minuman, dan hubungan suami istri ini adalah kebutuhan manusiawi. Tetapi ada satu keanehan. Kenapa Allah mencegahnya? Kenapa Allah menghalang-halanginya? Perlu kita ingat bahwa sesungguhnya tidaklah Allah memerintahkan kecuali yang baik, dan tidaklah Allah mencegah atau menghalangi kecuali itu buruk. Dan kalau Allah perintahkan itu pasti baik. Apa di antara kebaikannya? Di dalam keseharian kita tidak lepas kita dari hal-hal tersebut. Di dalam keseharian kita, nafsu atau hawa nafsu itulah yang menyertai di dalam keseharian kita. Dan kita hampir tidak pernah lepas dari kebutuhan hawa nafsu tersebut. Maka di dalam waktu yang demikian singkat, yang hanya 1 bulan di dalam 1 tahun, Allah perintahkan kepada kita untuk mencegah hawa nafsu tersebut dari sebagian waktu yang ada, bukan keseluruhan waktu. Walaupun bulan Ramadan dibebankan kepada kita untuk bersiam, tetapi hanya di siang hari. Di malam hari kita boleh untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang menurunkan hawa nafsu tersebut, baik itu berupa makanan, minuman, atau hubungan suami istri. Dan perlu kita pahami pula bahwa nafsu itu adalah sesuatu yang mengotori manusia. Sehingga dengan mencegahnya, berarti kita membersihkan badan kita dan membersihkan jiwa kita dari kecenderungan terhadap hawa nafsu tersebut. Dan kalau itu mampu kita lakukan, maka itu akan mengangkat kita kepada derajat kemuliaan. Dan derajat kemuliaan yang mana? Malaikat adalah makhluk yang bersih dari hawa nafsu, sehingga keimanan kita bisa mendekati atau mengarah kepada keimanan malaikat. Walaupun menyamakan, tidak akan mungkin bisa terjadi. Sehingga diri kita bersih dari kecenderungan-kecenderungan yang rendah dan duniawi. Rasulullah SAW menyatakan tentang puasa tersebut bahwa fa innahu lahu wija, bahwa sesungguhnya puasa itu mampu menahan diri, mampu menjaga hawa nafsu. Karena itulah membiasakan diri untuk mengekang hawa nafsu, dan Allah melatihnya dengan siam. Allah melatih kita dengan siam yang durasi waktunya tidak terlalu lama. Dan itu pun bukan sesuatu yang memberatkan kepada kita sebagai umat Muhammad SAW, karena Allah juga telah membebankan hal ini kepada umat-umat yang terdahulu dari pengikut para nabi dan para rasul. Mereka juga dibebani dengan hal yang sama. Ada umat yang diwajibkan bersiam setiap 3 hari di dalam setiap bulan. Ada umat yang diwajibkan bersiam 1 hari bersiam, 1 hari berbuka. Dan ada lagi macam-macam yang lain. Terhadap hal itu bisa terjadi perbedaan, namun intinya sama. Dengan kesempurnaan risalah yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia ini, maka kewajiban siam diubah oleh Allah menjadi hanya 1 bulan di dalam bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu mempunyai keistimewaan-keistimewaan dan keutamaan-keutamaan. Maka ini bukan sesuatu yang memberatkan, dan Allah tidak hendak memberatkan kepada kita semua. Karena itu di dalam hukum-hukum puasa nantinya kita akan jumpai banyak rukhsah, banyak keringanan-keringanan bagi orang yang memang keberatan atau tidak mampu atau punya halangan-halangan tertentu. Kemudian berikutnya adalah bahwa puasa atau siam itu mempunyai tujuan. Dan tujuan ini harus kita ketahui sebelum kita melakukan sesuatu, agar perbuatan kita ini bisa terarah. Kalau kita nggak punya tujuan ketika kita melakukan sesuatu, maka kita kehilangan orientasi. Kita tidak bisa mencapai apa yang kita inginkan dengan maksimal. Kita seringkali tergoda kepada arah-arah yang lain. Tetapi kalau kita sudah mantapkan tujuan itu pada satu tujuan, kalau kita telah tetapkan tujuan itu pada satu hal, maka
seluruh aktivitas kita bisa kita arahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Orientasi kita tidak akan berpaling, kita akan mengarah pada tujuan itu. Di mana tujuan berpuasa, tujuan bersiap yang telah Allah tetapkan kepada kita adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dan ini adalah sebuah tujuan yang mulia, karena ketakwaan itulah sesungguhnya yang akan mendudukkan kita kepada kedudukan yang utama di sisi Allah. Dan Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sehingga dengan tujuan menjadikan kalian sebagai orang bertakwa itu, maksud Allah adalah menjadikan kalian sebagai orang yang paling mulia di sisi Allah. Dan ini harus kita cari, harus kita wujudkan ketakwaan itu di dalam kita menjalankan siyam tersebut. Bagaimana kita wujudkan ketakwaan tersebut? Maka perhatikan terhadap seluruh hukum-hukum puasa. Apa yang boleh dan apa yang dilarang, apa yang dibenarkan dan apa yang tidak disukai, apa yang menjadi keutamaan-keutamaan dan apa yang menjadi kejelekan-kejelekannya. Perhatikan semuanya. Maka dengan membiasakan diri untuk selalu mencari kebaikan-kebaikannya sesuai dengan ketetapan Allah dan menjauhkan diri dari keburukan-keburukan yang terjadi, akan melatih kita untuk selalu taat kepada Allah. Bahkan ketakwaan itu juga bermakna kewaspadaan. Seperti yang telah disebutkan di dalam sebuah riwayat, ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Ya Ubay, apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan takwa?" Ya. Apakah arti takwa itu? Maka Ubay mengatakan, "Pernahkah kamu berjalan di tempat yang penuh duri?" Maka Umar katakan, "Iya." Ubay berkata lagi, "Apa yang kamu lakukan ketika kamu berjalan di tempat tersebut?" "Maka aku waspada, aku berhati-hati agar kakiku tidak kena duri." Maka ketakwaan ini juga bermakna kewaspadaan kita agar kita tidak terjatuh kepada sesuatu yang mencelakakan. Ketakwaan itu bermakna kewaspadaan kita agar kita tidak jatuh kepada sesuatu yang hina. Dan tidak ada kehinaan, tidak ada kecelakaan yang lebih berat daripada kecelakaan kita di hari akhirat nanti. Sehingga orang yang bertakwa itu adalah orang selalu waspada. Jangan sampai dia terjatuh kepada sesuatu yang menyebabkan kehinaan. Orang yang selalu waspada, jangan sampai dia terjatuh kepada sesuatu yang mencelakakan. Terutama kecelakaan di hari akhirat nanti, di mana kecelakaan dari itu tidak ada satupun yang bisa menyelamatkannya. Maka dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang telah Allah fardukan di bulan Ramadan tersebut, dengan menambah dengan hal-hal yang bersifat sunnah atau utama yang menyertai kepada ibadah Ramadan tersebut, dan juga dengan meninggalkan segala hal yang dilarang, segala hal yang dibenci, segala hal yang dimakruhkan, maka akan menjadikan diri kita bisa mendapatkan kedudukan sebagai al-muttaqun tersebut. Dan ini akan menjadikan kita sebagai apa yang dikatakan oleh Allah sebagai inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Semoga Ramadan kita akan menjadikan kita sebagai orang yang mulia di sisi Allah tersebut, yaitu sebagai orang yang bertakwa. Aku lupa lihat. Astagfirullah.